Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Pak Ustadz Koko yang kami muliakan, para asatidz, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim. Tadi ayat yang pertama dibaca melanjutkan tilawah sebelumnya, surat Ali Imran ayat 31. Ini pas ya dengan materi kita pada hari ini yang akan dibahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum. Nabi disuruh bicara kepada umatnya, in kuntum, jika kalian, umat Nabi maksudnya, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Ittiba, meneladani Nabi. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni segala dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi di ayat ini kita disuruh ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus terang berat. Ya, kita ngikutin hanya berapa persennya saja. Baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Baca Qur'annya Nabi, ngikutin baca Qur'annya Nabi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khatam Quran paling telat 40 hari. Rata-rata 1 minggu khatam. Itu para sahabat yang ngikuti Nabi. Paling cepat ya ada yang 3 hari. Dan ada sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira saya khatam Quran ini berapa lama? Sebulan sekali kata Nabi. Pengen lebih cepat ya Nabi. Kata seminggu sekali. Pengen lebih cepat lagi. 3 hari sekali aja khatam Quran. Nah ini artinya para sahabat ini orang-orang yang punya semangat mengamalkan agama Islam. Bukan hanya membacanya tapi mengamalkannya. Nah ini meneladani Nabi. Amalan-amalan sosialnya, akhlaknya juga sulit. Bagaimana keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang pemuda, ya Rasulullah, saya mau bersyahadat, mau masuk Islam, tapi hobi saya jangan diganggu. Apa hobinya? Saya suka berzina ya Rasulullah. Kalau kita mungkin marah ke orang itu. Tapi Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, bagaimana kalau ibumu berzina dengan orang lain? Enggak ya Rasulullah, saya enggak ridho. Bagaimana kalau adik perempuanmu berzina dengan orang? Saya enggak mau ya Rasulullah. Bagaimana kalau bibimu berzina dengan? Enggak ya Rasulullah. Tidak ada. Kata Rasulullah, wahai pemuda, perempuan yang kau berzina dengannya adalah anak orang lain, adik orang lain. Sampai pemuda itu menjadi bersedih, menyesal. Kemudian didoakan oleh Nabi, dan setelah didoakan Nabi, dia tidak lagi menyukai hobinya ini. Tapi kita ingin melihat bagaimana cara Rasulullah menghadapi orang seperti itu tetap dengan penuh kelembutan. Pernah ada orang Arab Badui datang ke masjid. Zaman dulu masjid belum ada bangunannya.
hanya ada batas-batas. Begitu datang ke dalam masjid, orang Arab Badui ini langsung, maaf ya, buka celana, kencing. Oh, para sahabat sudah pada marah, kesel. Kata Rasulullah, jangan dimarahi, tenang. Ambil air, siramkan ke tempat yang tadi dia kencing, diajak ngobrol. Jadi Rasulullah ini luar biasa. Ketika suatu hari sholat berjamaah, ada sahabat mungkin dia masih baru, itu ngobrol lagi sholat berjamaah. Dia bertanya kepada teman sebelahnya, dijawab padahal lagi sholat. Para sahabat marah. Setelah selesai sholat salam, para sahabat ini marah. Tapi Nabi enggak. Diajaknya sahabat ini bicara. Memang sholat itu ngobrol, kata Nabi. Tapi sholat itu ngobrol dengan Allah. Masa ngobrol dengan Allah, kita ngobrol dengan sesama. Wah itu. Jadi luar biasa. Betul-betul teladan. Maka Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Nah, maka wajar kalau di dalam surat Al-Ahzab itu ya, Allah sampai nyuruh kita bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, bersalamlah dengan salam yang sebenarnya. Kalau kata Habib Syekh yang suka nasyid itu, sholawat ini ada sholawat badan, ada sholawat lisan. Sholawat badan itu meneladani Nabi, mengikuti Nabi. Oh, Nabi begini akhlaknya, ibadahnya, meneladani. Ya walaupun gak 100%. Sholawat lisan adalah membaca sholawat. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, siapa yang membaca sholawat 1 kali, maka diberikan asyra hasanah, 10 kebaikan setiap satu sholawat yang kita baca. Wa tumha asyra sayyi'at, dihapus 10 kesalahan. Wa turfa asyra darajat, diangkat 10 derajat. Masya Allah. Ini 1 kali kita baca sholawat, sudah 3 manfaat minimal ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, dihapus 10 dosa, dicatat 10 kebaikan, diangkat 10 derajat. Kalau kita sehari baca sholawat 100 kali, maka dicatat 1000 kebaikan, dihapus 1000 dosa, diangkat 1000 derajat. Makin banyak salawatnya, makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa kalau bicara tentang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus sering memperbanyak membaca salawat. Ya, salawat yang paling pendek adalah antara lain salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Nah itu kan pendek. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat pada Nabi. Itu hanya sekali. 10 dosa dihapus, dicatat 10 kebaikan, diangkat 10 derajat. Mulia orang-orang yang membaca sholawat. Dunia akhirat manfaatnya. Bagaimana kalau sholawat dibaca oleh ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar? Bermanfaat. Ada seorang, maaf ya,
artis bintang porno, pemain blue film, seorang artis perempuan. Dia mau memerankan Robiah Al-Adawiyah, mau bikin Robiah, film Robiah. Orang barat itu mau main film itu dipelajari dulu supaya menjiwai. Dibaca sejarah hidupnya Robiah Al-Adawiyah, seorang sufi. Geningan. Ya maca sholawat nage sehari 25.000 kali. Artis ini memaksakan dirinya membaca sholawat sehari 25.000 kali. Bintang porno lah. Bukan karena cinta Nabi, bukan. Karena ingin menjiwai ketika nanti memerankan Robiah Al-Adawiyah. Dia baca sholawat sehari 25.000 kali seperti yang dibaca oleh Robiah. Beberapa hari dia amalkan. Dia mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia kemudian taubat. Gak mau lagi main film porno. Ini keagungan sholawat. Ada seorang rentenir ibadah haji dengan anaknya. Ketika ibadah haji dia meninggal dunia. Wajahnya berubah menjadi hitam legam. Anaknya itu malu, ya Allah, bapak saya meninggal ketika umroh haji. Tapi kok wajahnya seperti ini? Ditutupnya wajah ayahnya dengan kain. Anaknya bingung. Aduh ya Allah, mau minta bantuan, ini malu. Wajah ayah saya kok seperti ini. Ini dia bingung, bolak-balik capek, ketiduran anaknya ini. Ketika tidur, mimpi didatangi seseorang, wajahnya bercahaya, dibukalah kain penutup wajah ayahnya, kemudian diusap, dan wajah ayahnya yang sudah hitam legam itu kembali bercahaya. Anaknya dalam mimpi bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ayah saya wajahnya menjadi hitam legam? Kalau di kisah lain ada sampai disebutkan wajah ayahnya itu berubah menjadi wajah binatang, wajah keledai. Kata Nabi, ayahmu ini rentenir. Terus kenapa ya Rasulullah engkau berkenan datang menemui ayahku, mengusap wajahnya sehingga kembali menjadi wajah manusia? Kata Rasulullah, ayahmu ini ahli sholawat. Dia sering membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sholawat ini luar biasa. La tuhsa, tidak terhitung keagungannya. Maka ada ulama yang mengatakan kalau ada dua orang, yang satu masih muda, yang satu sudah tua, ilmunya yang tua ini orang tua ini lebih banyak, yang muda ini masih lebih sedikit. Tetapi kenapa yang muda ini ilmunya barokah, didatangi banyak orang? Salah satu rahasianya, yang masih muda ini lebih banyak membaca sholawatnya. Agung sholawat ini. Ada tukang kuli panggul namanya Mang Darjo, itu di daerah Purwokerto. Mang Darjo ini tukang kuli panggul di pasar. Ada ibu-ibu beli beras banyak, nggak kuat dipanggulkan, nanti dia dikasih. Meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dikubur, 9 tahun kemudian cucunya meninggal dunia. Nah cucunya ini ingin dikuburkan di sebelahnya Mang Darjo. Ketika digali, cangkulnya ini kena bambu yang untuk menutupi itu. Kok bambunya masih seger? Bambu yang nutup jenazahnya Mang Darjo. Sehingga penasaran penggali ini. Dibuka, oh iya masih seger bambunya. Diangkat, ternyata kain kafan yang dipakai Mang Darjo tidak robek sedikit pun, masih utuh. Dan Mang Darjonya yang sudah 9 tahun dikubur seperti baru dikubur. Wah, ribut orang. Kok bisa ya?
Akhirnya ada yang nanya, dijawablah oleh seorang kiai, Mang Darjo ini kuli panggul, tapi dia nggak bisa tidur sebelum baca sholawat 16.000 kali. Jadi setiap malamnya 16.000 kali baca sholawat. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi. Terus ini barokahnya ya. Dan saya pernah, walaupun waktu itu rumah saya belum dibangun, saya nggak niat pengen ngebangun rumah, nggak. Saya terus terang, maaf ya, baca sholawat itu pengen ngimpi ketemu Nabi. Sehari saya baca sholawat Bani Hashim 4444. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Saya baca sholawat. Di hari ke-50 tadi udah nggak mimpi ketemu nabinya mah. Tapi di hari ke-50 datanglah orang pengen ngebangunin rumah. Ya alhamdulillah dibangunin. 2 bulan beres, free, gratis. Ya mungkin sekitar 100 jutaan lah waktu itu. Itu sholawatnya. Bukan saudara, bukan apa. Allah ngegiring orang datang ngebangunin rumah. Waktu saya mau ngontrak rumah, ada rumah tingkat besar, saya tanya kepada yang punyanya, orang di luar kota, di luar provinsi yang punya. Pak, saya ingin ngebangun rumah, ini ingin ngontrak ke rumah Bapak, kira-kira sebulan berapa? Apa kata dia? Buat Bapak mah 500.000 aja. Kata saya murah sekali ini 500.000. Alhamdulillah. Tapi saya penasaran. Telepon lagi, khawatirnya salah ini. Pak, saya ngontrak rumah Bapak ini sebulannya berapa? Itu malah turun. Buat Bapak mah bayar listriknya saja. Oh, jadi saya hanya bayar listrik waktu itu hanya 100.000 ini sebulan. Bulan depannya saya telepon lagi, Pak, kan saya 2 bulan. Ini untuk bulan depan berapa saya harus bayar? Apa kata dia? Pak, listriknya sudah dibayarin, silahkan ditempatin saja. Waduh, ini sholawat ini. Memang dimudahkan sholawat itu. Mimpi ketemu nabinya mah enggak, tapi dimudahkan. Akhirnya saya tingkatkan, kurang banyak kayaknya 4.440. Punten ya, saya baca sehari 10.000. Kayak coba 4 bulan. Ya belum ngimpi juga ketemu nabinya mah, tapi banyak keajaiban. Saya waktu itu daftar penelitian di Kementerian Agama dapat 50 juta. Kemudian waktu itu saya belum sertifikasi dosen, saya ikut lulus sertifikasi dosen. Masya Allah, enggak, sholawat ini luar biasa, dunia dan akhirat. Punya kesulitan apa saja, banyakin sholawat kepada Nabi. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi, dipisahkan dengan istrinya tercinta. Kalau kata Imam Al-Ghazali 200 tahun lebih itu. Di dalam kitab Sirajut Talibin, syarah apa itu ya, yang ditulis oleh Syekh Ihsan Jampas. Sarah kitabnya Imam Al-Ghazali itu. 200 tahun lebih dipisahkan dengan istrinya, diturunkan ke bumi. Ke bumi, Nabi Adam merintih beristighfar. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya ini telah melakukan kezaliman. Saya berbuat salah ya Allah, kami berbuat salah. Fa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau Engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami jadi orang-orang yang rugi ya Allah. 200 tahun lebih berdoa begitu oleh Allah, belum diterima. Belum diterima. Belum dipertemukan dengan istrinya. Sampai suatu hari dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi Adam berdoa bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad.
Bihaqqi Muhammadin ighfirli. Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad ampuni aku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam, tahu Muhammad dari mana Adam? Ya Allah, ketika saya di surga dulu melihat ke atas arasy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pastilah Muhammad ini makhlukmu yang istimewa karena namanya berdekatan dengan namamu. Sadaqta ya Adam. Benar wahai Adam. Sebenarnya dia adalah anak cucumu. Tetapi ruhnya aku ciptakan terlebih dahulu. Seandainya aku tidak menciptakan dia, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Begitu nyebut nama Muhammad, langsung diampuni oleh Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihi, carilah jalan menuju Allah. Al-wasilata, wasilahnya, sarananya, medianya. Maka nanti wasilah ini ada 3 jenis kata ulama. 1, berwasilah dengan para kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka kadang-kadang dalam di dunia tarekat itu ketika berdoa dia sebut bihaqqi mursyidina, kadang disebut dengan keagungan guru kami yang soleh, yang kekasih Allah, atau bisyafaati Rasulillah, dengan syafaat Rasulullah. Itu tuh sedang berwasilah dengan orang-orang yang dicintai Allah. Kalau teman saya malah pernah berwasilah dengan anaknya yang bayi. Saya punya teman, punten ya, matanya tuh buta, dosen, lulus S2, dia punya anak bayi. Dia berdoa kepada Allah, besoknya mau tes CPNS dosen. Ya Allah, jangan melihat saya, dan saya mah banyak dosanya. Tapi lihat anak saya, bayi ini yang masih bersih, masih suci. Dia menjadi tanggung jawab saya. Saya wajib menafkahinya. Demi kesucian anak saya ini, ya Allah, terimalah saya jadi PNS. Besoknya mau tes dosen. Akhirnya diterima jadi dosen. Sekarang sudah doktor. Itu berwasilah. Jadi ada yang berwasilah dengan amal soleh. Seperti dalam hadis Nabi itu kan, ada 3 orang masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintunya ditutup oleh batu, nggak bisa keluar. Yang satu berdoa, ya Allah, saya melakukan kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan ini. Jika Engkau ridho, ya Allah, bukakan batu yang menghalangi pintu gua ini. Terbuka baru sedikit, belum bisa keluar. Satu orang lagi berdoa, ya Allah, saya melakukan kebaikan ini, kebaikan ini. Kalau Engkau ridho, bukakan batu yang menghalangi pintu gua ini. Terbuka lagi, tapi belum bisa keluar. Sampai yang ketiga, akhirnya terbuka dan 3 orang ini bisa keluar. Itu berwasilah dengan amal soleh. Jadi ada yang berwasilah dengan, jadi kewasilah ya, nggak apa-apa. Berwasilah dengan, pertama dengan para kekasih Allah, yang kedua dengan amal soleh. Ada yang berwasilah dengan sholawat. Sholawat nariyah itu berwasilah dengan sholawat. Ini penting ini. Karena ada seorang mengamalkan sholawat nariyah, disuruh berhenti oleh ustaz. Ustaznya padahal sudah S2 ini, jurusan tafsir. Ini musyrik katanya. Karena di situ kan disebutkan, wa masalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ya Allah, berikan rahmat yang sempurna dan keselamatan yang seutuhnya ala sayyidina Muhammad,
kepada Nabi Muhammad, alladzi yang tanhalu terlepas bihi dengan Nabi, al-uqadu segala belenggu hidup, segala kesulitan hidup. Kata Ustadz itu, stop, jangan baca sholawat ini, musyrik. Kok yang melepaskan belenggu hidup Nabi Muhammad? Nah itu tidak paham wasilah. Hakikatnya yang melepaskan belenggu hidup adalah Allah. Nabi Muhammad mah hanya wasilah, sarana. Sama dengan kita sakit ke dokter. Dokter mah hanya wasilah, obat mah hanya wasilah, sarana. Hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Sama kita minum air. Hakikatnya Allah yang membuat hilang dahaga. Ini mah hanya sarana, media. Kita minum, hausnya hilang. Hakikatnya yang menghilangkan haus Allah. Tapi apa jadi musyrik ketika kita bilang alhamdulillah saya minum air, hausnya jadi hilang? Tidak musyrik. Tapi air ini hanya sebagai sarana, wasilah. Nah itu yang kedua ya. Jadi wasilah bisa dengan amal soleh, bisa dengan para kekasih Allah, bisa juga dengan para kekasih Allah, amal soleh. Yang ketiga dengan kalimat-kalimat Allah, dengan sholawat, dengan apa, itu menjadi wasilah. Kalimat itu, sholawat, Al-Quran itu wasilah saja. Seperti sholawat munjiat, wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Salatan tunji nabiya min jami'il ahwali wal afat. Dengan sholawat itu menjadi wasilah keselamatan kami dari segala bencana, dari segala mara bahaya. Jadi sholawat itu sebagai wasilah karena kalimat Allah. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat ini luar biasa. Banyak jenisnya sholawat. Enggak, sholawat apa saja boleh. Ada, kata ulama itu 12.000 jenis sholawat. Semuanya sama intinya, mendoakan Nabi. Hanya ini ada sholawat syifa, ada sholawat munjiat, nariyah, sholawat ibrahimiyah. Intinya sama kalau dibaca, mendoakan Nabi. Bukan Nabi butuh doa kita, bukan. Kita mendoakan Nabi supaya Nabi mendoakan kita. Karena Nabi itu kenal dan tahu ketika orang bersolawat. Ada malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, umatmu yang bernama Fulan, Ibu Fulana, dia bersolawat kepadamu. Maka Nabi bersolawat kepada yang bersangkutan. Allahumma salli ala Fulana bin Fulana. Ya Allah, berikan rahmat kepada Fulana bin Fulana. Masya Allah, didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini sholawat. Waktu itu ada teman saya dosen, dia punya kontrakan di daerah UPI. Waktu itu sepi kontrakannya. Kamarnya tuh berapa ya? 16 atau berapa saya lupa. Enggak ada satupun yang isi. Gimana Pak? Dia ngobrol dengan saya, kata saya banyak-banyak baca sholawat ya. Sehari 1.000 ya, sehari 1.000. Dia bilang, Pak kalau sehari 1.000 berat. Saya sehari 500. Kan istri saya 500. Oh sama, nggak apa-apa. Dia baca 2 minggu kemudian dia lapor lagi, Pak alhamdulillah sudah terisi setengahnya. Ya syukur. Terus gimana supaya penuh? Ya terus saja baca sholawatnya. Dia baca, alhamdulillah sudah penuh. Sekarang sudah nolak, ada orang yang ngontrak sudah penuh. Kan lumayan itu sekamarnya berapa? Nah itu 600 kalau nggak salah. Sebulan. Ya 600 kalau kali 10 aja udah 6 juta kan. Kalau misalnya kali 16, nah itu bisa lumayan lah sebulan. Nah itu jadi maca sholawat
ingin diberi kemudahan, itu mah sudah hadis Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Siapa baca salawat sekali dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Nah itu ya. Ini perbanyak baca salawat. Sambil jalan pakai tasbih itu dah, tasbih digital. Bisa sambil baca salawat cetrat. Sambil masak kalau ibu-ibu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Atau salawat yang panjang mangga terserah kalau hafal. Yang pendek juga boleh. Nah ada itu maaf ya. Teman saya ada tukang pijit ya. Tapi sehari itu sampai 30.000 baca salawat. Masya Allah. Dievaluasi itu sudah berapa bulan. Setengah tahun lebih. Tapi terus diamalkan terus. Nah ini sholawat itu gak akan sia-sia. Luar biasa sekali barokahnya. Ada di dalam kitab itu sholawat itu hikmahnya ada 41. Hikmah yang paling agung adalah kita dimudahkan. Kita semakin dekat dengan Nabi. Kita semakin dimudahkan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemarah, orang tuh pemarah. Dan Nabi nggak pemarah, sabar, lapang, rajin baca sholawat. Berkuranglah pemarahnya. Dia jadi sabar. Nah apa berubah? Sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malas hoream, tapi rajin baca sholawat. Dan Nabi melain pemalas, ibadahnya rajin, kerjanya rajin. Nanti digerakkan hatinya lunak, jadi rajin ibadahnya, kerjanya rajin. Sudah banyak yang membuktikan. Punten ya, ada seorang jagoan, rambutnya panjang, tukang main. Dan nggak apa-apa main, tapi sambil main bapak baca sholawatnya, baca sholawat. Bacanya sholawat terus main. Hatinya tiba-tiba jadi ini, nggak senang main. Jadi pengen sholat, jadi sholat 5 waktu. Sekarang jadi dikir, ngamalin dikir. Wah itu barokah dari sholawat itu. Saya ngelihat sendiri, wah luar biasa memang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 6. Ada tanya jawab nanti. Ya oke. Ya jadi salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu pernah waktu kuliah S1 pulang ke rumah, kata yang di rumah itu waktu itu krisis moneter. Sudah berhenti saja kuliahnya. Tidak bisa dibiayai. Kata saya enggak. Saya akan menyelesaikan kuliah. Saya ingat waktu itu dari Indramayu, saya orang Indramayu dulu. Saya turun ke Bundaran Cibiru dan di kantong gak ada uang. Karena saya hanya minta untuk ongkos saja. Turun ke Bundaran Cibiru, turun dari bis itu gak ada uang. 1.000 rupiah pun gak ada. Saya mikir gimana ini. Saya ingat hari pertama saya minjem dulu. Minjem hari pertama, untuk hari pertama itu. Kemudian saya temui teman saya, kebetulan teman saya bapaknya tuh tukang jualan ATK, alat tulis kantor. Kata saya ingin dong menjualkan ini. Masuk jangan. Maka saya jalan kaki bawa tas besar seperti sales, isinya itu pulpen, pensil, buku. Saya jalan kaki, harganya lebih murah dari grosir, karena langsung ambil dari pabrik. Saya jalan kaki dari Bundaran sampai Cilenyi. Tiap warung saya tawarin. Ini harga lebih murah dari harga grosir. Ngambilnya langsung dari pabrik. Dan gak ada yang beli. Ada yang beli paling, ya Allah selosin juga enggak itu. Ya Allah kata saya teh sedihnya ini ya Allah. Sudah perut lapar, di kantong gak ada duit. Jalan kaki ditolak terus. Masya Allah. Perjalanan dilanjutkan sampai ke Tanjung Sari. Tiap warung saya tawarin. Nolak. Saya bingung, ini teh harga lebih murah dari harga grosir. Akhirnya ada satu musola, saya masuk
Persis di Tanjung Sari dulu ada terminal bis itu ya, Damri. Situ di belakangnya ada musola, saya masuk sholat duha. Saya baca sholawat Nariyah 100 kali sambil menangis. Gimana nggak nangis, dah perut lapar. Kaki capek jalan kaki. Ditolak terus gitu. Ya Allah, saya benar-benar khusyuk baca itu. Aduh, ini harapannya ini gimana nanti? Masa saya harus balik kampung? Baca 100 kali sambil nangis. Ya Allah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadan alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqna bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Itu kayaknya sholawat paling khusyuk yang saya baca karena nangis terus baca itu. Lain karena ingat ke Nabi. Perut lapar, kaki capek jalan kaki, ditolak terus. Mental deh. Akhirnya ada petunjuk. Harganya dinaikkan. Saya bingung. Ya, harga murah saja nggak ada yang beli. Masa dinaikkan? Tapi karena petunjuk, ini ilham, wah saya amalkan. Udah saya naikkan lagi harganya. Jadi kalau tadinya perhitungan ngambil untung setiap closing hanya 2.000, setelah dinaikkan bisa 4.000 atau lebih. Saya naikkan sesuai petunjuk. Keluar dari masjid, di depan terminal Damri itu banyak toko, saya tawarkan. Itu setelah harga dinaikkan, ya Allah, pada beli orang. Pak, saya pulpennya 8 losin, ini bukunya sekian losin, bayar langsung cash. Ke sebelah, Pak saya sekian, bayar lagi cash. Saya berpikir, Gusti kenapa nggak dari tadi kasih petunjuk sholawat. Tahu gini mah lagi jalan deh sambil baca sholawat tuh. Tadi mah nggak baca sholawat. Nah itu apa namanya, merasakan ya bagaimana sholawat ini memang kesulitan jadi mudah. Maka nanti diantara hikmah sholawat itu adalah tibul majlis, membuat tempat itu menjadi harum secara rohani. Dagang ingin larisnya, perbanyak sholawatnya. Nafyul fakri, menghilangkan kemiskinan. Jadi banyak orang-orang yang sulit, miskin, dia rajin sholawat, terus diberi jalan kemudahan oleh Allah. Punya banyak hutang, nggak bisa bayar, banyak sholawat. Dan menariknya amalan sholawat ini satu-satunya amalan yang tidak ditolak. Nggak ada sholawat yang ditolak. Ini kata para ulama. Walaupun dia ria baca sholawatnya, walaupun nggak ikhlas baca sholawatnya, nggak ada sholawat yang ditolak. Karena di dalam sholawat disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sholawat mah pasti diterima. Maaf, maka ulama itu membandingkan hebat mana istighfar dengan sholawat. Para ulama dengan meyakinkan mengatakan sholawat lebih utama. Kenapa? Karena sholawat nggak ada yang ditolak. Sedangkan istighfar bisa saja ditolak. Baca Quran. Nah jadi sholawat ini amalan yang luar biasa. Tapi nanti tergantung tujuan. Kalau niatnya hanya dunia, dia hanya diberi dunia. Kalau niatnya dunia akhirat, dia diberi dunia akhirat. Jadi ada orang yang baca sholawat hanya untuk dunia, ada. Cuman hanya dapat dunia saja nanti. Ada seseorang, maaf ya, non muslim, orang Cina. Usahanya lagi bangkrut, datang ke kiai. Nah dikasihnya, nggak tahu, dikasihnya sholawat. Perbanyak baca sholawat. Nggak disuruh masuk Islam. Nggak disuruh belajar zikir. Dia baca sholawat terus. Maju lagi usahanya.
Tapi ya tujuannya hanya dunia, ya hanya dapat dunia. Nah, kalau tujuannya dunia dan akhirat, dia akan dapat dunia dan akhirat. Kalau menurut saya, ya jangan hanya dunia, tapi akhirat juga. Sampai sholawat yang kita baca itu membuat kita rindu, cinta kepada Nabi. Rindu, cinta kepada Nabi. Makin banyak sholawat, makin rindu, pengen meneladani Nabi. Oh Nabi teh ini, terus. Jadi sampai nggak mikirin apa-apa, maksudnya nggak mikirin apa-apa tuh, nggak pengen ini pengen itu, nggak dengan sholawatnya, udah cinta saya rindu, seneng, mahabbah. Karena ketika dia baca sholawat, Rasulullah tahu kita baca sholawat, udah seneng. Apalagi kalau sudah mimpi ketemu Nabi, diberi bimbingan oleh Nabi, mimpi ketemu Nabi mah pasti benar. Nah, ini keagungan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalaupun kita saya punten ya, pernah punya hutang cicilannya teh masih 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Ya kali sebulannya berapa kan lumayan itu 5 tahun. Itu ngimpi, itu sudah ada yang ngelunasin. Oh saya nggak percaya. Siapa yang ngelunasin? Yang ngimpinya dengan orang yang nggak kita kenal. Saya biarkan, tapi memang tabungan saya nggak pernah dipotong tiap bulan. Biasanya dipotong. Sampai 5 tahun kemudian, saya ngambil sertifikat, ternyata benar. Itu petugasnya tuh bilang, Pak, kenapa baru diambil sekarang? Ini sudah lunas 5 tahun yang lalu. Kata saya, kok mimpi itu benar? Kata saya, ya nggak apa-apa, saya mau ngambil sekarang. Hanya diambil. Adalah sholawat itu memang agung ya, luar biasa. Jadi intinya perbanyak sholawat. Insya Allah nanti yang lain menyusul. Jadi cinta ke Nabi, ingin meneladani Nabi, ingin ibadah. Jadi nggak seneng kepada hal-hal yang sia-sia. Ya tapi barokah sholawat. Kesulitan jadi mudah, hutang jadi dimudahkan melunasinya. Bisa dari berbagai jalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syafaat, bantuan Nabi. Tidak ada orang lapar tidur karena dia cinta Nabi. Ngimpi dalam mimpinya itu lapar nggak punya duit nggak makan. Ngimpi dikasih roti 1, dimakan setengah dalam mimpinya. Itu begitu bangun coba aneh. Di tangannya masih ada setengah lagi rotinya. Ini kan, aduh. Ya tapi kita nggak usah yang aneh-aneh. Tapi yakinlah karena ada hadis-hadis Nabi memang sholawat ini dan diperintahkan Allah juga diperintahkan Nabi. Dan disebutkan dalam hadis sahih tadi, hadis riwayat Imam Bukhari, 1 kali kita baca sholawat 10 kebaikan dicatat, 10 dosa dihapus dan diangkat 10 derajat. Itu saja kita pegang. Perbanyak sholawat sesuai kemampuan kita. Oh saya mau sehari 1000, mah enggak. Saya sehari 10.000, silahkan sesuai ini. Oh sambil jalan kita bersolawat boleh. Sambil ngojek baca sholawat boleh. Sholawat ini amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah jam 6. Kalau ada tanya jawab, Pak Ustaz mangga. Ya, tadi sudah disampaikan. Tapi selanjutnya silakan Bapak jemaah menyampaikan pertanyaan kepada silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Selamat. Di antara banyaknya nabi, syafaat dan karomah apakah yang dimiliki Nabi Ibrahim sehingga bisa bersanding dengan Nabi Muhammad dalam sholawat yang kita bacakan di dalam sholat? Ya. Untuk selanjutnya silakan. Ini Pak Ustaz, salawat yang mana yang utama, yang kan banyak salawat yang mana yang lebih utama, yang diamalkan yang
Pertama, kenapa Nabi Ibrahim disebut dalam sholawat yang kita baca dalam sholatnya, sholawat Ibrahimiyah. Memang Nabi Ibrahim ini disebutnya Khalilullah, kekasih Allah. Para wali abdal dalam hadis riwayat Tabrani selalu ada 40 orang. Meninggal satu diganti. Apa amalannya? Mereka ala qalbi Ibrahim. Hatinya seperti Nabi Ibrahim. Apa sih istimewanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini pengasih dan penyayang. Tidak pernah satu hari pun tidak bersedekah. Mau makan saja nggak bisa makan kalau nggak ada yang nemenin. Jadi kalau mau makan, misalnya makan siang atau makan malam, makan pagi misalnya ya, itu dia jalan-jalan dulu. Ketemu orang, diajak, ayo ke rumah, kita makan bersama. Jadi Nabi Ibrahim ini disebut sebagai ahli sodaqah. Ahli sodaqah. Sampai kalau dalam kitab Qomi Utuhyan, Nabi Ibrahim pernah mohon kepada Allah supaya bisa selalu sedekah setiap hari walaupun dia sudah meninggal dunia. Dalam kisah itu wa'alam ya, disebutkan Nabi Ibrahim diberi kafur dari surga. Tiup wahai Ibrahim. Ditiuplah kafur ini jatuh ke laut, lalu itu menjadi bibit garam. Maka garam yang ada sekarang dalam kisah itu disebutkan adalah sodakohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi intinya Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah antara lain karena hatinya itu lapang, selalu bersedekah, selalu bersedekah. Maka as-sakhiyu, orang-orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun ilal jannah, dekat ke surga. Banyak orang-orang yang mendapat kebaikan dari sedekah. Tidak ada perampok itu, kakak beradik. Perampok itu kan perbuatan yang tidak baik. Tapi kenapa yang satu meninggal mengenaskan, dikeroyok. Yang satu meninggal setelah taubat. Sampai husnul khotimah meninggal. Setelah diteliti, yang meninggal taubat dulu ini punya amalan rajin sedekah. Tetap tidak boleh ya, sedekah dari harta rampokan itu nggak boleh. Tetapi kalau ada dua perampok, yang satu nggak pernah sedekah, yang satu sering sedekah, saya tidak ragu menyebutkan perampok yang sering sedekah ini lebih baik. Bukan sedekahnya, sedekah hasil rampokannya yang baik, bukan. Dia berpeluang mendapatkan doa orang lain. So, dia ngasih kepada, maaf ya, seseorang yang sudah lansia, lanjut usia, miskin, lapar, dikasih. Dan dia ngedoa ke Allah, ya Allah, yang mengenyangkan perut saya. Mudah-mudahan ya Allah Engkau selamatkan, Engkau beri petunjuk. Wah, kalau dikabul doanya oleh Allah, yang sedekahnya mah mungkin gak sadar. Tapi doa-doa ini luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu amalannya selalu sedekah tiap hari. Dan Nabi juga menganjurkan kan, ma min yaumin yusbihul ibad illa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari di pagi hari melainkan ada dua malaikat turun. Waktu subuh turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa, Gusti gantilah hartanya orang yang sedekah. Wa yaqulul akhar, malaikat yang satunya berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, Gusti nu pelit mah binasakan welah. Itu doanya malaikat itu. Nu pelit mah binasakan saja ya Allah. Maka itu amalannya Nabi Ibrahim itu ya, rajin sedekah. Tiap hari Nabi Ibrahim nggak pernah tidak bersedekah. Mau makan saja bersedekah. Nah itu. Kemudian yang kedua, sholawat apa yang paling baik?
Salawat yang paling baik adalah salawat yang diamalkan. Yang dibaca. Yang diamalkan oleh kita apa saja boleh. Oh yang paling gampang mah yaitu salawat Jibril. Salawat Nabi Khidir. Sallallahu ala Muhammad. Itu disebut juga salawat rahmat. Ya Allah limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Itu paling gampang kan pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca yang sering itu. Jadi boleh berapa kali saja sesuai dengan ini kamu. Itu pendek ya, gampang dihafal. Salawat lain, mangga, boleh. Ada salawat ilmu dari Syekh Khalil Bangkalan. Ada salawat a'zam. Saya pernah waktu itu tidur kalau lagi di masjid itu duduk, tiba-tiba datang seorang ulama besar. Saya bangun dalam tidur itu, ngimpi itu. Maksudnya lagi duduk, bangun, saya salaman, lalu ulama itu bilang, ajaztuka sholawat a'zam minni, ku ijazahkan sholawat a'zam dariku kepadamu, ku ijazahkan. Saya bangun tidur bingung, sholawat a'zam teh yang mana? Cari di Google, di mana, akhirnya ketemu. Oh iya, bacaan sholawat a'zam. Ini sanadnya dari siapa ini? Saya pelajari. Siapa saja yang mengamalkan sholawat ini dari baca. Ternyata salah satunya dari ulama yang ketemu dalam mimpi itu. Wah, berarti ini petunjuk. Yaudah saya baca. Semampunya saja, terserah. Kuatnya 11, baca 11. Jangan terlalu membebani, nanti juga digerakkan oleh Allah kalau memang sudah waktunya. Jadi membaca sholawatnya bukan beban gitu ya, seneng, hobi. Kalau masih berarti mah panjang sholawatnya 11 kali aja 11 kali. Sekali saja ya sekali aja. Ini mah sholawat pendek enak gampang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca sehari banyak mah enggak. Jadi sholawat mah utama. Yang paling utama sampai kemudian tadi manfaat yang paling utama dari sholawat membuat kita mudah meneladani Nabi. Nabi ahli ibadah, kita tuh jadi pengen ibadah. Nabi itu bukan pemarah, kita akan berkurang. Jadi orang-orang yang hatinya keras jadi lembut gara-gara sering baca sholawat. Nah itu ya. Jadi mangga Pak, sholawat apa saja. Mohon mangga. Nah, kemudian yang ketiga tentang niatnya ya. Mangga niatnya boleh apa saja. Oh dan ini teh banyak hutang, kepala teh sering pusing, badan pada pegel-pegel. Ingin bebas hutang nggak apa-apa. Karena ikhlas itu ada 3 tingkat. Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nuruz Zulam, Syarah Aqidatul Awam menyebutkan ikhlas itu ada 3 tingkat. Tingkat paling tinggi ibadah lillahi ta'ala. Karena Allah saja udah. Gak ngarepin apa-apa. Tingkat menengah ibadah pengen akhirat. Ya Allah saya rajin ibadah teh pengen masuk surga. Jangan sampai masuk neraka. Kebayang panasnya neraka kayak apa. Kita masak air saja. Matang campur dengan air dingin. Kaki dimasukin. Masih panas padahal sudah anget gitu. Masih panas. Gimana dengan neraka yang panasnya luar biasa. Bukan api dunia. Boleh. Ibadah pengen masuk surga. Itu ikhlas tingkat menengah. Nah ada ikhlas tingkat ketiga. Ibadah mengharapkan dunia. Ya Allah saya teh hidup ripuh anak pengen kuliah gak bisa. Pengen kaya. Ibadahnya pengen kaya. Kata Syekh Nawawi Banten boleh. Syaratnya hasilnya harus digunakan di jalan yang diridhoi Allah. Jadi kalau sudah kaya jangan lupa sedekahnya, zakatnya, berbagi. Tapi kadang-kadang ujiannya itu lupa. Ujiannya itu. Dulu saya ngobrol dengan Kiai Cilenyi itu, Kiai almarhum Kiai Abdul Qadir. Nah, kata beliau itu ada santri katanya hidupnya susah miskin datang
Pak Kiai, saya minta amalan untuk supaya bisa kaya. Dia kalau sudah kaya, saya akan membangunkan pesantren ini. Akhirnya dikasih amalan. Nah, dia khatamkan Quran 7 kali di makom seorang wali di Pamijahan, Syekh Abdul Muhim. Berangkatlah ke Pamijahan, baca khatam Quran sekali, pulang. Berangkat lagi, baca di sana khatam Quran sekali, pulang. Sampai 7 kali. Nah pas yang ke-7 ini santri, kisah santri. Kiai yang cerita ke saya. Pas yang ke-7 lagi baca Quran, mau khatamin Quran. Ada dari belakang tuh orang bawa kain putih. Dia ditutupkan ke orang itu, ke santri itu. Dia lari. Kaget santri itu, dikejar. Hilang orangnya, gak tahu kemana ngumpetnya. Dia bingung, ini kain putih buat apa? Dia pulang, dia bawa lapor ke kiainya. Pak Kiai sudah 7 kali. Ini yang hari ke-7, yang ke-7 kalinya ngatamin Quran ini ada peristiwa ini kainnya saya bawa. Kata Kiai itu, kamu berhasil. Ini kainnya buat apa? Simpen aja, ini mau kain mau udah kenang-kenangan, disimpan. Sekarang kaya. Jadi bisnis aluminium kaya. Tapi ya itu tadi lupa ngebangun pesantrennya, enggak padahal udah jadi. Tapi dah kiainya sudah kaya. Kiai Al-Mardi Al-Islamiyah itu dulu. Almarhum Kiai Abdul Qadir meninggal waktu ibadah haji. Meninggalnya di sana, dikubur di sana. Ya itu masalahnya, lupanya itu kadang ya. Tapi ya memang kaya, jadi kaya. Nah, Kiai ini juga memang beliau ahli zikir. Jadi boleh saja sih pengen dunia, tapi jangan lupa nanti dunia yang didapat digunakan di jalan yang diridhoi Allah. Itu saja, nggak apa-apa. Pengen kaya, setelah kaya banyak sedekah, banyak membantu orang, ya kan, untuk membiayai anak, untuk apa dan sebagainya, boleh. Nah itu ya mungkin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan keberkahan bagi kita sekalian. Saya bersyukur bisa bersilaturahim pada hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan lahir batin, panjang umur, diberi keberkahan hidup, dianugerahi hidayah, taufik, istiqomah, husnul khotimah dan mahabbah, dan terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.